Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk contoh soal latihan. Ini yang perhitungan langsung. Jadi ada kolom dengan penampang 40 x 40 cm persegi ya. Kemudian dengan penutup beton total ini sampai ke pusat penampang, pusat tulangan 7 cm. Kemudian di sini masing-masing tulangan tarik dan tulangan tekan sama, ada 3 diameter 19. Nah, ini diminta membuat diagram interaksi kolom. Kemudian jika ada PU 20 ton dan MU 15 ton meter, diplot ke dalam diagram interaksi yang kita buat tadi, apakah ada di luar atau di dalam. Kalau di luar itu berarti kolomnya tidak mampu menahan beban ini, kalau di dalam berarti kolom masih mampu menahan kombinasi beban ini. Nah, ini perhitungannya dengan perhitungan kuadrat yang saya katakan tadi agak repot, agak ribet. Lebih mudah menggunakan Excel. Kita masukkan seperti yang tadi yang di video sebelumnya, kita masukkan nilai A yang intervalnya tetap, itu lebih mudah. Tetapi ini tetap saya tampilkan supaya nanti tahu, oh ini, oh repotnya di sini. Nah, seperti itu. Karena perhitungan langsung ini biasanya panjang dan merepotkan ya. Yang singkat, yang mudah dengan kita membuat di Excel, masukkan angka-angka yang kita bisa masukkan, kemudian diplot grafiknya ya. Nah, ini dibuat diagram interaksi, diminta membuat diagram interaksi. D dihitung dulu, tinggi efektif, pusat plastis juga dihitung juga, karena ini simetris jadi bagi 2. D dikurangi D aksen, jadi tinggal core-nya atau intinya saja dibagi 2 ya. Sehingga sama ya, kondisi balance kita hitung pertama kali ya, didapatkan ini. Jadi PNB didapat, kemudian MNB dihitung juga dan didapatkan. Kemudian dikontrol apakah tulangan tekan sudah leleh. Kalau sudah leleh berarti asumsi di awal sudah betul. Kalau belum leleh berarti ini masukkan FS aksen. FS aksen dari mana? Regangan aksen kali modulus elastisitas. Nah, ini tadi masuk di titik B untuk kondisi balance. Kemudian titik C ya, maaf, ini titik C, yang di sini titik C ya. Kemudian ini untuk titik berikutnya yang di daerah runtuh tarik, kondisi runtuh tekan, kondisi runtuh tekan ini adalah kita tentukan salah satu nilai PU ya. Nilai PU di atas P balance. P balance tadi ketemu sebesar berapa tadi? Ini 3097,7. Ini karena sudah definitif penampang kolomnya, jadi bisa kita hitung. Jadi kalau tugasnya nanti membuat 1% sampai 8%. Jadi cepat dengan Excel yang menentukan blok tegangan tekan dengan interval yang sudah tetap, itu lebih cepat. Nah, ini dihitung, kemudian salah satu di daerah runtuh tekan, ambil nilai di atasnya 3097 tadi, 3500 sudah di atasnya, berarti ini masuk di runtuh tekan. Dengan adanya PU ini dimasukkan angkanya, PU yang ke rumus PU di sini ya. Jadi
ini dalam A, kemudian nanti ketemu persamaan kuadrat ya dari rumus ini, karena ini pengikat sengkang 0,65, ketemu persamaan kuadrat diselesaikan dengan rumus ABC. Nah, ini panjang kan jadinya, menulisnya yang lama. Kalau menghitungnya mungkin bisa dimasukkan Excel ya, jadi ditabelkan saja, kemudian dihitung nilainya, Fs-nya berapa untuk tegangan tulangan tarik ya, karena tulangan tekan sudah leleh, tulangan tariknya yang belum leleh di sini karena runtuh tekan. Nah, ini sehingga didapatkan angka ini. Dari sini dihitung, dimasukkan ke rumus. Ternyata ini Fs ini sudah tinggi sekali, melebihi dari tegangan lelehnya, sehingga yang dipakai adalah tegangan leleh. Tegangan leleh berapa? Tegangan leleh di soalnya mana tegangan leleh yang di soal ini, kemudian di sebentar, soalnya ada tegangan lelehnya. Tegangan leleh di sini 400 ya, maaf, ini 370. Jadi 370, kemudian ini ketemu dalam rumus persamaan kuadrat, diselesaikan dengan rumus ABC, ketemu ini. Nah, ini sudah melebihi tegangan leleh yang 370 MPa, sehingga gunakanlah 370 yang digunakan. Ya, jadi ini 370 yang di sini, kemudian ini rumusnya D dikurangi D aksen dikurangi D double aksen, kemudian ini AS nya berapa ini tadi, AS nya 850. Ini maaf, ini ada kesalahan di sini, jadi kita skip saja. Kemudian ini, nah ini 370 ya, yang betul ini 370. Jadi di sini juga seharusnya 370 di sini. Tadi ketemu angka yang tidak, yang melebihi, sehingga seharusnya yang dimasukkan 370. Ini salah input. Kemudian ini untuk titik A, ini adalah titik, ini berbeda-beda ya anunya, apa namanya, titiknya. Jadi ini plot sebagai titik A, oh ya, ini runtuh aksial tekan murni, benar ini kalau ini titik A. Kemudian untuk runtuh tarik kita ambil nilai di bawah PB ya. Kalau yang ini runtuh aksial murni, di sini tekan semua ya, penampangnya seluruhnya mengalami tekan. Yang ditarik, runtuh tarik, ini PU nya diambil di bawah PB, sehingga diambil angka ini, kemudian dimasukkan 2150 ini dimasukkan, sehingga didapatkan dalam A. Ini dalam A, masih dalam A juga. Kemudian ada rumus regangan tulang tarik dalam A ya. A nya tadi sudah, maaf, A ini sudah dieksekusi di sini, sudah langsung, tidak persamaan kuadrat ya, sudah dapat hasilnya, sehingga di sini C atau tinggi garis netral didapatkan. Kemudian ini mengontrol apakah
tegangan tarik sudah leleh, ternyata sudah leleh, sehingga dilanjutkan menghitung semuanya, semua sudah leleh. Ini runtuh tarik sudah leleh, bukan tulangan tarik ya yang sudah leleh ini, tapi tulangan tekan. Asumsi awal tulangan tekan sudah leleh, kalau tulangan tarik di runtuh tarik harus sudah leleh, tapi yang diperiksa adalah tulangan tekannya. Nah, ini ada beberapa redaksi yang masih salah sedikit ini. Nah, ini seharusnya di sini tulangan tekan ya, yang dikontrol tulangan tekannya, sehingga di sini F, kalau dia sudah leleh berarti ini menggunakan FY, tetapi kalau yang ditarik, yang di bagian tarik ini otomatis sudah leleh kalau untuk runtuh tarik. Nah, ini dicek dengan rumus ini, kemudian diplot sebagai titik D. Kemudian untuk kondisi momen murni, PU nya 0, eksentrisitas tidak terhingga, jadi besar sekali, sehingga adanya momen murni, hanya momen saja di sana. Kemudian ini dicek juga tulangan tekan apakah sudah leleh. Kalau tulangan tarik pasti sudah leleh karena itu termasuk runtuh tarik. Kemudian dicek, dihitung ini ES aksen ya, ES aksen, ada kesalahan tulis ini, ES aksen didapatkan FS aksen. Nah, kalau FS aksen ini melebihi FY, gunakan FY. Kemudian dimasukkan ke persamaan ini. Jadi ini muncul persamaan kuadrat lagi, diselesaikan dengan persamaan ABC, rumus ABC. Nah, ini diambil yang memenuhi, dimasukkan ke angka ini, didapatkan FS aksen. FS aksen ternyata belum leleh. Lelehnya kan 370, di sini ketemu 179, sehingga belum leleh. Sehingga yang dimasukkan 179 ini FS aksen. Jadi di sini 0,65 dan seterusnya kali 179. Jadi ini belum leleh. Sedangkan yang bagian tarik adalah sudah leleh. Ini sehingga didapatkan grafik yang dengan ordinat ini ada titik A di runtuh tekan aksial murni ya, kemudian titik B ini kalau ini di keruntuhan balance ya, kemudian titik C ini di runtuh tarik, maaf, titik C ini yang balance ya, ini titik B yang di runtuh tarik, kemudian titik D di runtuh, titik A aksial tekan murni, titik B adalah di runtuh tekan, titik C adalah kondisi runtuh balance, runtuh seimbang, titik D adalah runtuh tarik, titik E adalah lentur murni. Nah, sehingga diplot ke grafik berikut ini. Nah, ini kelihatan ya, grafiknya ini tidak begitu bagus ya, karena menentukannya acak di sini, PU-nya ini acak. Tetapi kalau kita ambil yang interval tetap adalah A-nya, A itu diagram tegangan, blok diagram tegangan ekivalen, maka kita akan dapatkan diagram interaksi yang kurvanya bagus ya. Ya. Jadi ini contoh saja dan agak ribet kalau menggunakan ini, sehingga tidak disarankan. Kemudian apakah ini kuat menahan kombinasi PU 20 ton dan MU 15 ton meter? Itu bisa diplot sebetulnya langsung di diagram interaksinya. PU
20 ton. 20 ton itu ton ke kilonewton berapa? Kalau apa namanya, 1 ton sama dengan 1000 kg sama dengan 10 kilonewton ya. Jadi ini kalau yang tadi 20 ton berarti 200 kilonewton. 200 kilonewton di daerah ini. Kemudian MU nya 15 ton meter, berarti 150 kilonewton meter. Nah, 150 ditambah 20 tadi, 20 ada di sini. Nah, mungkin ini pas di titik ini ada di luar. Kalau dia di luar, ini berarti kolom tadi tidak mampu menahan kombinasi PU20 dan MU15 ton meter. Kalau menggambarnya bisa bagus, bisa tepat, berarti ini sudah bisa terlihat jelas itu akan di luar diagram interaksi. Kalau di sini PU 20 kilonewton, ini mau dihitung kalau yang ini dengan persamaan width-nya juga. Ya, jadi ini alternatif untuk melihat apakah sebuah kolom itu mampu menahan beban atau tidak, menahan beban kombinasi antara aksial tekan dan momen lentur, apakah mampu. Nah, ini diplot di grafik diagram interaksinya. Kalau sudah ada diagram interaksi yang sesuai ya, kalau misalkan ada yang betul-betul persis ya, baik tulangannya, ukuran betonnya, itu bisa langsung diplotkan. Tetapi kalau tidak, kita ingin menggunakan diagram interaksi, berarti harus membuat diagram interaksi untuk kolom tertentu itu tadi. Kemudian diplotkan kombinasi tadi, apakah dia ada di luar atau di dalam sini. Ini sebetulnya bisa lebih mudah, langsung kita plotkan di sini. Apakah dia ada di dalam? Kalau di dalam itu daerah ini, kalau di luar itu di sini, di daerah di luar ini. Kalau dia di luar, berarti kolom ini tidak mampu menahan kombinasi beban tersebut. Tetapi kalau ada di dalam, kolom ini mampu menahan. Nah, ini tadi dia kan di 200 itu sekitar ini 500, berarti ini 200 sekitar di sini. Nah, ini 150 ada di sini. Oh, dia di dalam berarti kolom ini mampu menahan kombinasi antara PU dan MU. Kalau sudah ada diagram interaksi bisa cepat ini. Tapi membuat diagram interaksinya ini yang lama ya, karena menggunakan perhitungan yang cukup panjang. Tetapi kalau kita menggunakan yang tadi yang saya katakan di awal, yaitu tentukan yang interval adalah interval tetap, itu blok tegangan tekan ekuivalennya atau A. Nah, itu lebih cepat ditampilkan di Excel, masukkan rumus-rumusnya, gambarkan diagram interaksi. Jadi itu untuk materi contoh soal ini. Mungkin masih ada kekurangan di sana sini, salah tulis, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.